Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas nikmatnya, atas hidayahnya kita di malam hari ini bisa hadir di Masjid Al-Huda ini menunaikan kewajiban salat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan sejenak dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan ini sudah dicatatkan sebagai amal saleh, dilipat gandakan pahalanya, dijadikan penghapus dosa dan penghalang bencana. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah. Saya sebelumnya ada dua materi yang belum selesai sebenarnya, yaitu tentang sebab-sebab munculnya pemimpin zalim. Itu baru separuh itu kalau nggak salah, 15 kok. Ada juga tentang peluang-peluang maksiat apabila pemilu tidak menghiraukan syariat. Dua-duanya belum selesai itu ya. Dan waktu bulan lalu saya katakan kita akan selesaikan nanti sebagai pembekalan putaran kedua. Ini putaran keduanya jadi apa enggak ini? Karena belum jelas ini ya, putaran kedua ini ada apa enggak gitu. Maka untuk malam ini enggak dilanjutkan dulu lah. Saya pending dulu materi itu. Kita bahas dulu yang lain, yang penting juga untuk akhirat kita ini. Berhubung kita baru masuk di bulan Sya'ban, saya akan jelaskan beberapa hal penting tentang bulan Sya'ban. Judulnya itu fikih bulan Sya'ban. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu mudah-mudahan teringatkan lagi untuk bisa mengamalkannya. Ada cukup banyak poin itu yang penting diketahui tentang bulan Sya'ban itu. Yang pertama, dari hadis Imam Abu Daud nomor 2431 dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi ini mengatakan, kana ahabbus syuhuri ilahi ayasumahu Sya'ban. Artinya, bulan yang paling disukai oleh Rasulullah untuk saum sunnah adalah bulan Sya'ban. Jadi dengan hadis ini tuh boleh dibilang kalau Ramadan itu bulan saum wajib, ya, maka Sya'ban itu bulan saum sunnah itu. Cuman ya kebanyakan kan tahunya itu bulan saum wajib, Ramadan. Saya kalau tanya ke jemaah, bulan saum wajib bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan saum sunnah bulan apa? Gak banyak yang bisa jawab itu ya. Jangankan ke jemaah, ke santri aja belum banyak yang tahu bahwa ada bulan saum sunnah, yaitu bulan Sya'ban. Bulan yang paling disukai Rasul untuk membanyak-banyakin saum sunnah adalah bulan Sya'ban. Kita sudah masuk ini. Sebenarnya ada dua sih. Kalau bulan saum wajib itu ada satu, yaitu bulan Ramadan. Kalau bulan saum sunnah ada dua, Pak. Pertama Sya'ban. Yang satu lagi bulan apa? Bulan dimana kita harus banyak-banyaknya saum sunnah. Bulan Muharram, betul.
Hadisnya ini di Sahih Muslim nomor 1163 dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Afdhalus syiyam ba'da syahri Ramadan, syiyamu fi syahrillahil muharram." Saum paling afdal, saum paling istimewa setelah saum Ramadan, maksudnya hanya kalah oleh bulan Ramadan ini, adalah saum sunnah di bulan Muharram. Ini sebenarnya lebih dahsyat kalimatnya ya. Rasul kan mengatakan saum paling afdal dan hanya kalah oleh saum Ramadan adalah saum sunnah di bulan Muharram. Tetapi hadis yang tadi mengatakan Rasul paling suka saum sunnahnya di bulan Sya'ban. Ini kayak bertentangan hadisnya. Kenapa Rasul saum sunnahnya lebih banyak di bulan Sya'ban? Kita lihat poin kedua ya. Sekali lagi dari segi kalimatnya lebih dahsyat yang pertama. Saum sunnah di bulan Muharram itu baik saum Ayyamul Bid, Senin Kemis atau saum Daud kalau dilakukan di bulan Muharram itu hanya kalah oleh saum wajib Ramadan. Ini dahsyat. Sedangkan tentang saum sunnah di bulan Sya'ban, kalimatnya dari Aisyah bukan dari Rasul. Bukan langsung dari statement Rasulullah, tapi Aisyah mengatakan bulan yang paling disukai oleh Rasul untuk saum sunnah adalah bulan Sya'ban. Kenapa nggak bulan Muharram? Kan Muharram lebih dahsyat. Kita poin kedua ya. Nanti saya jelaskan di poin kedua. Aisyah juga dalam hadis Sahih Muslim 782, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri minas sanah aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Tidak ada bulan lain di mana Rasul sangat rajin saum sunnah melebihi saum sunnah beliau di bulan Sya'ban. Jadi Rasul itu paling rajin, paling sering, paling banyak saum sunnahnya di bulan Sya'ban. Tidak ada bulan lain mengalahkan bulan Sya'ban dalam hal ini. Ya, padahal tadi saum sunnah yang lebih utama bulan Muharram, karena hanya kalah oleh saum Ramadan. Tapi kenapa Rasul lebih banyak saumnya malah di bulan Sya'ban? Ini penjelasannya berarti kata para ulama itu ya, bahwa Rasul itu ketika beribadah itu tidak selalu motivasi utamanya itu adalah afdhaliyah, keafdalan, tingkat pahala gitu. Kenapa? Saum sunnah paling dahsyat itu di bulan Muharram, tapi Rasul malah lebih sering di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena ada faktor lain, yaitu apa? Beliau memperbanyak saum sunnah di bulan Sya'ban itu adalah karena dalam rangka mempersiapkan dan pemanasan untuk masuk bulan Ramadan. Gitu. Ya. Dari segi afdaliyah lebih afdal bulan Muharram. Tapi karena ada faktor mempersiapkan diri dan pemanasan menjelang masuk Ramadan, maka beliau itu lebih banyak di bulan Sya'ban. Kemudian juga penjelasan sebagian ulama mengenai dua hadis ini adalah beliau lebih banyak saum sunnah di bulan Sya'ban karena dalam rangka membersihkan hati, membersihkan jiwa. Karena dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dikatakan bahwa saum itu yudhibu waharas sadri. Saum itu ibadah yang sangat membersihkan kotoran hati. Sangat merontokkan noda-noda kotoran-kotoran hati. Memang ada beberapa ibadah yang sangat membersihkan hati. Di antaranya adalah saum. Maka dengan memperbanyak saum di bulan Sya'ban, itu semacam membersihkan hati. Supaya apa? Supaya ketika masuk tanggal 1 Ramadan, hati sudah bersih, sudah jernih, sudah bening. Biar apa? Biar ketika masuk tanggal 1 Ramadan, kalau hati sudah bersih, dibersihkan oleh saum-saum di bulan Sya'ban, maka dengan sendirinya dari mulai tanggal 1 Ramadan, ibadah akan semangat, akan ringan, dan maksiat akan terasa berat.
Karena yang membuat ibadah itu malas, yang membuat beramal soleh itu berat adalah kotoran hati. Gitu. Maka untuk membersihkan hati, jangan nunggu di Ramadan. Bersihkan hati di bulan Sya'ban dengan memperbanyak saum sunnah. Supaya dari mulai masuk satu Ramadan sudah ngegas ibadahnya. Sudah ringan dan semangat beramal soleh. Ini diantaranya kenapa Rasulullah beliau mengatakan tadi saum sunnah paling utama itu Muharram, hanya kalah oleh Ramadan, tapi malah saum sunnahnya lebih banyak di bulan Sya'ban. Karena ada pertimbangan, ada motivasi lain, yaitu mempersiapkan masuk bulan Ramadan. Maka dari dua poin ini Pak, berarti mari kita jadikan bulan Sya'ban itu bulan yang sangat banyak saum sunnah. Kita mesti menjadikan bulan Sya'ban itu bulan di mana saum sunnah kita paling banyak gitu. Jadi Pak, kalau yang sudah pada rajin saum sunnah ya di bulan-bulan lain udah rajin Senin Kemis. Ketika masuk bulan Sya'ban Senin Kemis juga gitu, tidak ada peningkatan. Itu belum nyunah gitu. Ya. Karena yang nyunah itu menurut hadis-hadis ini bulan Sya'ban itu naik saum sunnah itu. Gitu. Ngegas saum sunnah itu di bulan Sya'ban itu. Jadi kalau datar saja saum sunnah kita di bulan lain sama saja dengan saum sunnah kita di bulan Sya'ban. Belum begitu cocok dengan contoh Rasul. Apalagi kalau di bulan Sya'ban saum sunnah kita bukannya nambah tapi malah turun, lebih nggak nyunah lagi. Yang lebih nggak nyunah lagi bulan Sya'ban malah nggak ada saum sunnahnya sama sekali. Lebih parah lagi tuh. Lebih tidak nyunah lagi. Ya. Maka mari kita ya supaya sesuai dengan sunnah Rasul, Sya'ban itu meningkat, bertambah saum sunnah itu. Ya. Nah, di negeri kita itu ada aneh ya. Sudah dijelaskan hadisnya, bulan saum sunnah itu pertama yaitu ada dua, yaitu Muharram dan Sya'ban. Di negeri kita malah geser ke Rajab. Nah, betul nggak sih Pak? Betul nggak? Ya, kenapa coba bisa geser ke Rajab gitu? Muharram pada sepi-sepi aja, nggak banyak berseliweran di WhatsApp juga ajakan saum. Sya'ban juga sepi-sepi aja, nggak banyak ajakan saum di WhatsApp kan? Tapi lihat bulan Rajab, wah ajakan saum banyak sekali di grup-grup itu. Kenapa jadi geser ke Rajab Pak? Jawabannya adalah karena memang banyak hadisnya tentang saum Rajab itu, tapi hadisnya dhaif semua, itu masalahnya itu, Pak. Hadisnya dhaif semua. Di antaranya saya bacakan hadis dhaifnya ya. Man shoma awwala yaumin min Rajabin adla dzalika bi siyami sana. Saum hari pertama bulan Rajab setara saum setahun penuh. Dhaif Pak, bukan cuma dhaif, para ulama hadis mengatakan batil. Ini hadis batil. La aslalahu. Nggak ada asal usulnya di hadis, palsu hadisnya. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi kalimatnya tuh, man shoma min Rajabin yauman kutiba lahu shaumu alfi sanatin. Saum sehari doang di bulan Rajab, pahalanya setara saum 1000 tahun. Coba itu. Bulan Ramadan aja nggak ada dari kayak gitu. Salah satu ciri bahwa hadis itu palsu adalah pahalanya terlalu fantastis. Itu dhaif. Imam Adz-Dzahabi mengatakan dalam Mizanul I'tidal, hadis ini dhaif, batil, karena di dalamnya ada rawi yang bernama Harun. Nah, itulah penyebabnya ya. Kenapa malah jadi geser ke Rajab? Padahal jelas-jelas hadis Bukhari Muslim mengatakan 2 bulan harus sebanyak-banyaknya saum sunnah, yaitu Muharram dan Sya'ban. Hadirin rahmati Allah. Poin ketiga. Ya. Jadi poin pertama, saum yang bulan yang paling disukai Rasul untuk memperbanyak saum adalah bulan Sya'ban. Yang poin kedua adalah tidak ada bulan lain di mana Rasul lebih banyak saum sunnahnya melebihi saum sunnah beliau di bulan Sya'ban. Yang ketiga, seberapa banyak saum Rasul di bulan Sya'ban itu? Dan saum apa? Gitu. Kan pertanyaannya itu ya. Seberapa hari saumnya di bulan Sya'ban dan saum apa? Jawabannya ada di hadis Bukhari Muslim juga. Saya bacakan yang di hadis riwayat Imam Muslim ya.
Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1156 dari Aisyah. Kana Rasulullah yasumu Sya'bana illa qalila. Rasulullah itu saum di bulan Sya'ban illa qalila, hanya sedikit hari yang tidak saum. Berarti Rasulullah itu saum di bulan Sya'ban hampir sebulan penuh itu. Illa qalila, hanya sedikit hari yang tidak saum. Berarti kalau hanya sedikit hari itu berapa hari? Berarti paling juga berapa, sepekan gitu. Yang jelas kurang dari separuh yang tidak saumnya. Ya. Kalau masih separuh belum cocok dengan kalimatnya ya. Hanya sedikit hari yang tidak saum. Berarti saum apa itu? Kalau dikatakan saum Senin Kemis, nggak cocok Pak. Senin Kemis tuh 1 bulan kalau nggak ada bolongnya berapa hari? 8 hari. Cocok nggak dengan hadisnya? Hanya sedikit yang tidak saum. Masih banyak yang belum. Kalau cuma Senin Kemis. Berarti, oh kalau begitu Senin Kemis tambah Ayyamul Bid ya. 13, 14, 15. Jumlahnya berapa? Senin Kemis kalau nggak ada bolongnya 8. Ayyamul Bid 13, 14, 15. Berapa tuh? 11. Udah cocok belum dengan kalimat ini? Belum juga. Ya. Beliau hanya sedikit hari yang tidak saum. Terus saum apa dong? Saum Daud dong. Saum Daud kalau nggak ada bolongnya berapa hari? Separuh, belum cocok juga. Ya, saum apa dong ini? Ada yang jawab jemaah saya itu ya di beberapa pengajian yang jawab, berarti Ustaz itu saum Daud digabungin saum Senin Kemis. Nggak boleh ini malah. Gitu. Para ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan tidak bisa saum Daud digabungin dengan saum Senin Kemis. Maksudnya gini, Ahadnya saum Daud, Seninnya saum Senin, Selasanya saum Daud, boleh nggak gitu? Nggak boleh. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan pengertian saum Daud. Saum Daud itu mesti sehari saum, sehari enggak, sehari saum, sehari enggak. Kalau digabung gitu jadinya tidak selang-seling gitu. Ya, jelas Pak ya. Terus saum apa dong? Maka saya baca penjelasan para ulama di hadis ini. Ada 2 pendapat rupanya ya. Ada ulama mengatakan ini saumnya saum Sya'ban saja kalimatnya. Saum Sya'ban. Ya. Sebagian mengatakan saumnya saum mutlak ini Pak. Saum mutlak itu apa? Saum mutlak itu saum sembarang hari. Gitu. Ya. Saum sembarang hari berapa hari saja. Itu namanya saum mutlak. Di antara dalil saum mutlak itu hadis Bukhari Muslim kan, ketika Rasulullah datang ke rumah Aisyah. Rasul datang ke rumah Aisyah, ada makanan enggak? Kata Aisyah, enggak ada makanan ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, idan shaimul yaum. Asumul yaum. Kata Rasul, kalau begitu aku saum deh hari ini gitu. Itu salah satu dalil saum mutlak. Saum sembarang waktu. Ya, cuman saum mutlak itu ada aturan-aturannya. Nggak boleh saum mutlak di hari Idul Fitri, di hari Idul Adha, di hari Tasyrik. Nggak boleh. Nggak boleh saum mutlak di hari Jumat doang. Saum mutlak kalau di hari Jumat mesti ditemenin hari Sabtu atau hari Kamis gitu. Ada aturan-aturannya. Saum mutlak, saum sembarang hari. Nah, di bulan Sya'ban itu kemungkinannya juga Rasul itu saum mutlak setiap hari saum. Terus gimana? Bolehkah kita mengikuti Rasulullah ini saum hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban? Maka nasihat para ulama ya adalah sesuaikan dengan kemampuan kita. Lakukanlah, ikutilah prinsip tadarruz, bertahap, jangan meloncat. Jadi maksudnya gini, kalau buat orang-orang yang tidak terbiasa saum sunnah, sangat malas, sangat jarang saum Senin Kemis juga, maka paling tidak di bulan Sya'ban itu Senin Kemis lah, ya. Jangan ada bolongnya gitu. Jangan orang yang tidak biasa saum sunnah sama sekali masuk bulan Sya'ban mau ngikutin Rasul nih, saum hampir sebulan penuh, yang ada Ramadannya batal nanti Pak. Nggak kuat nanti. Kalau yang sudah Senin Kemisnya rutin, hampir tidak ada bolongnya setiap bulan, bulan Sya'ban biar ada lebihnya, tambahin dengan Ayyamul Bid. Gitu. Kalau di bulan-bulan lain, Senin Kemis dan Ayyamul Bid juga sudah hampir tidak ada bolongnya, maka boleh bulan Sya'ban itu saum Daud, silakan gitu kan. Nah, kalau yang saum Daud sudah rutin sekali, biar sesuai dengan hadis ini, bahwa
Sya'ban itu mesti ada lebihnya saum sunnah itu, maka silahkan ikutin Rasul nih. Ya. Saum Sya'ban atau saum mutlak. Saum hampir sebulan penuh. Tapi bolehkah bulan Sya'ban saumnya sebulan penuh? Nah, ada Sahih Muslim 1156. Aisyah juga yang mengatakan, ma'alim tuhu soma syahron kullah illa Ramadan. Tidak pernah aku ketahui Rasul itu saum sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Jadi tidak ada Rasul pernah saum sunnah sebulan penuh sepanjang hidupnya. Saum beliau yang sebulan penuh hanya Ramadan saja. Berarti praktek di negeri kita banyak sekali saya dengar laporan dari jemaah orang-orang yang saum rojab sebulan penuh. Nggak cocok sama hadis Pak ini. Ya. Kata Aisyah, Rasul nggak pernah saum sebulan penuh kecuali Ramadan. Gitu. Hadirin yang dirahmati Allah, itu yang ketiga ya. Yang ketiga. Maka mari banyak-banyakin saum sunnah di bulan Sya'ban. Ya, sesuaikan dengan level kemampuan kita tadi ya. Paling tidak, kalau menurut saya ya, paling tidak Senin Kemisnya jangan bolong Pak. Ya, saum Sya'ban itu. Syukur-syukur Ayyamul Bidnya juga tidak bolong. Mudah-mudahan menjadi pemanasan kita menjelang masuk bulan Ramadan. Karena ibadah juga perlu pemanasan Pak gitu. Ya, jangan dikira olahraga doang perlu pemanasan, ibadah juga. Olahraga kalau nggak pemanasan paling beberapa menit juga ngos-ngosan. Ya, beberapa menit juga salah urat itu. Kalau nggak pemanasan dulu langsung lari gitu. Ya. Maka kemungkinan orang-orang yang terawihnya cuma di pekan pertama, tadarusnya cuma di pekan pertama Ramadan, kemungkinan Sya'bannya kurang pemanasan, gitu, Pak. Ya. Masuk tanggal 1 Ramadan langsung ngegas, jadinya salah urat. Jadinya satu pekan aja udah staminanya sudah ambruk gitu. Ya. Kemudian yang keempat, hal yang perlu diketahui di bulan Sya'ban adalah hadis Sahih Muslim 1082 dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, la tuqaddimu ramadhana bisaumin yauman aw yaumin aw bisaumi yaumin aw yaumain ila rajulun kana yasumu sauman falyasum. Kata Rasulullah SAW, jangan mendahului bulan Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari, kecuali bagi yang sudah terbiasa saum sunnah dan jadwal saum sunnahnya jatuh di hari itu. Artinya penjelasannya hadis ini adalah haram Pak. Para ulama sepakat hukumnya haram itu. Haram saum sunnah, haram saum sehari atau 2 hari menjelang masuk bulan Ramadan. Gitu. Bagi siapa haram? Bagi yang tidak terbiasa saum sunnah. Adapun bagi yang terbiasa saum sunnah, boleh. Bukan boleh, sunnah tetap. Jadi begini, kalau Ramadan jatuh di hari Selasa, ya, maka saum Seninnya saum haram itu. Bagi yang nggak biasa saum Senin Kemis. Adapun bagi yang biasa saum Senin Kemis mah boleh, bahkan sunnah, silahkan. Jadi nanti kalau saum Ramadan jatuh di hari Jumat Pak, jangan ujug-ujug saum Kemisnya. Saum apa tuh Kemisnya? Saum Kemis. Memangnya biasa saum Senin Kemis? Enggak. Udah malah lapar, malah dosa itu. Ya. Haram saum. Bukan cuma 1 hari, tapi 2 hari juga haram. 2 hari menjelang tanggal 1 Ramadan tuh haram tuh. Bagi yang nggak biasa atau yang sangat jarang saum sunnahnya termasuk. Jadi Ramadannya jatuh di hari Rebo. Nah, Seninnya tuh sudah haram saum tuh. Saum Senin, haram. Bagi yang tidak terbiasa atau sangat jarang saum sunnah, haram. Oh, boleh. Bagi yang terbiasa, yang sudah rutin, boleh. Inilah Allah memberikan keutamaan kepada orang yang ibadahnya rutin. Kepada orang yang konsisten dalam beribadah. Dikasih keutamaan. Yang lain mah haram, dia mah sunnah. Termasuk juga bukan cuma Senin Kemis, saum daun juga. Jadi orang yang biasa saum daun nih, sehari saum, sehari enggak, sehari saum, sehari enggak. Ramadan jatuh di hari Kemis. Pas hari Rabunya jadwal saum daun, boleh. Jelas Pak? Boleh. Jadi hati-hati ya, jangan saum sehari. Bagi orang yang nggak terbiasa saum sunnah Senin Kemis, nggak terbiasa saum daun, maka haram saum
2 hari menjelang masuk bulan Ramadan. Haram. Itu yang keempat. Yang kelima, apa? Yang kelima, hadisnya Sahih An-Nasa'i 2187. Ini kisah tentang Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir waktu itu 1 hari menjelang masuk bulan Ramadan. Ammar bin Yasir lagi ngobrol sama teman-temannya, lagi ngumpul-ngumpul sama teman-temannya di siang hari. Maka beliau minta kepada keluarganya untuk disiapkan kambing guling, Pak. Maka nggak lama kambing guling pun selesai dibikin, dihidangkan di hadapan Ammar bin Yasir dan kawan-kawannya. Kata Ammar bin Yasir, "Kulu, silahkan santap nih kambing guling, silahkan dimakan." Ternyata yang ngambil daging cuman sebagian lagi diam aja, nggak ngambil daging, padahal kan kambing guling enak ya, nggak ngambil daging tuh. Maka Ammar bin Yasir nanya, "Kenapa kalian tidak ikut makan-makan? Memangnya nggak suka kambing guling gitu? Kenapa nggak ikut makan-makan?" Ternyata yang nggak ikut makan-makan itu menjawab, "Kami sedang saum." Ya, dan itu adalah ujungnya Sya'ban, besoknya Ramadan tuh. Maka Ammar bin Yasir langsung mengatakan, "Man shamal yaumal ladzi yushakku fi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa saum di yaumus syak, maka sungguh telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Nabi Muhammad. Berarti Pak, ada satu lagi saum yang diharamkan, yaitu saum di yaumus syak. Apa yaumus syak itu? Yaum itu hari, syak itu ragu-ragu. Jadi haram saum di hari ragu-ragu. Apa yang dimaksud hari ragu-ragu itu? Atau yaumus syak itu? Bulan apa, tanggal berapa itu? Yang disebut yaumus syak atau hari ragu-ragu itu adalah sehari menjelang masuk bulan Ramadan. Kenapa disebut hari ragu-ragu? Karena biasanya akan banyak orang yang ragu-ragu. Hari itu sudah masuk Ramadan apa? Belum. Gitu. Ya, berarti Pak, ya, berarti tidak boleh, Pak, haram hukumnya saum 1 hari menjelang masuk bulan Ramadan kalau niatnya jaga-jaga. Khawatirnya Ramadan sudah masuk. Nah, saum kayak begini haram hukumnya. Berarti memang tidak boleh ibadah itu atas dasar duga, ya. Harus atas dasar keyakinan. Ini banyak yang tidak paham, Pak, saya sampaikan di mana-mana. "Oh, Ustadz, selama ini saya salah dong." Salah kenapa? Saya tanya ke jemaah ya. Salah kenapa memangnya? Selama ini setiap ada perbedaan penanggalan 1 Ramadan, saya selalu ngambil yang pertama, yang duluan. Saya selalu ngambil yang duluan. Kenapa? Jaga-jagalah, khawatirnya yang duluan yang benar gitu kan. Itu gak boleh justru. Ya. Maka kalau yakin Ramadannya tanggal 1 Ramadannya hari Senin, ya Senin lah saumnya. Jangan Ahad saum, jaga-jaga, jangan. Haram, dosa malah. Ya. Kalau yakinnya Ahad, ya Ahad. Kalau yakinnya Senin, ya Senin. Maka harus dicari tahu, Pak. Gitu. Jangan ada saum atas dasar jaga-jaga, khawatirnya sudah masuk Ramadan. Gitu. Banyak Pak yang kayak gini tuh. Setiap kali ada perbedaan Ramadan selalu ngambil yang lebih awal gitu. Karena merasa lebih selamat yang lebih awal, khawatirnya sudah masuk gitu. Nggak boleh justru. Motivasinya kayak gitu. Harus yakin bahwa ini sudah masuk Ramadan. Adapun kalau sudah yakin ternyata keliru di mata Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf gitu. Itu yang kelima ya Pak ya? Yang kelima. Kemudian yang keenam. Hadirin yang dirahmati Allah. Saking seringnya Rasulullah, saking banyaknya dan saking seringnya saum di bulan Sya'ban, hampir sebulan penuh beliau saum, sampai suatu hari beliau ditanya oleh siapa? Oleh putra angkatnya, yaitu namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid nanya ke Rasulullah. Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban." Kata Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, tidak pernah aku menyaksikan
engkau sebegitu rajinnya saum sunnah di bulan lain, sebagaimana rajinnya engkau saum sunnah di bulan Sya'ban. Apa penyebabnya? Ya, beliau menanyakan apa penyebabnya, apa motivasinya Rasulullah membanyak-banyakkan saum di bulan Sya'ban melebihi di bulan-bulan lain. Maka Rasul menjawab, ada dua jawaban. Dari dua jawaban itu ada pelajaran penting, ada kaidah penting dari dua jawaban ini. Yang pertama Rasul menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Kata Rasulullah, aku sangat rajin saum di bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban itu bulan yang kebanyakan orang lalai beribadah. Karena bulan Sya'ban itu diapit oleh Rajab dan Ramadan. Jadi Rasul memperkirakan, memprediksikan, atau mungkin kenyataannya di zaman Rasul sudah terjadi, bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang diremehkan. Karena diremehkan, maka ada kendor ibadah di situ. Ada penurunan grafik ibadah di situ. Kenapa bulan Sya'ban diremehkan? Kenapa bulan Sya'ban dianggap remeh, dianggap sepele, sehingga ibadah menjadi rada menurun di situ? Karena bulan Sya'ban kejepit 2 bulan mulia. Sebelum bulan Sya'ban adalah Rajab, dan Rajab itu salah satu bulan suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Rajab kan bulan suci. Ya. Setelah bulan Sya'ban, bulan lebih mulia lagi, yaitu Ramadan. Kejepit 2 bulan mulia, maka menjadi terlihat kecil gitu. Sebagaimana saya sering ilustrasikan, rumah 3 lantai atau 5 lantai itu mentereng banget. Tapi kalau di kanan kirinya dibangun pencakar langit, maka rumah 5 lantai itu jadi terlihat kecil gitu. Sya'ban itu karena kejepit 2 bulan yang sangat tinggi kemuliaannya, menjadi terlihat kecil, diremehkan. Penjelasan kedua dari para ulama adalah bulan Sya'ban ibadah kendor agak menurun di zaman Rasul itu, para sahabat itu, karena di bulan Rajab itu para sahabat sangat rajin ibadah. Karena bulan Rajab itu bulan suci, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka bulan Sya'ban itu dijadikan semacam istirahat dari lelahnya ibadah di bulan Rajab. Sekaligus ancang-ancang untuk ngegas ibadah di bulan Ramadan, gitu loh. Maka bulan Sya'ban itu syahrul ghaflah, bulan di mana akan banyak orang lalai ibadah. Nah, justru beribadah di saat seperti itu pahalanya lebih besar. Gitu. Ya. Berarti ada sebuah pelajaran di sini, Pak. Salah satu cara meraih pahala dan keberkahan lebih banyak adalah beribadahlah di saatul ghaflah. Apa itu saatul ghaflah? Saat-saat, waktu-waktu, tempat-tempat di mana kebanyakan orang lalai ibadah. Beribadah di saat seperti itu pahalanya lebih besar. Ya. Barangkali kapan-kapan Bapak sampai di momen itu, di saat seperti itu, atau di tempat seperti itu, di mana kebanyakan orang lalai ibadah, maka paksakan ibadah di saat itu. Disitulah pahala akan menjadi lebih besar. Ada beberapa bukti ya, pahala akan menjadi lebih besar, pahala ibadah akan menjadi lebih besar kalau dilakukan di saat orang lain kebanyakan lalai ibadah. Apa buktinya? Buktinya sholat tahajud, Pak. Sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang pahalanya paling besar. Kenapa? Karena sholat tahajud ditunaikan di saatul ghaflah, di di waktu kebanyakan orang lalai ibadah karena lagi pada tidur. Gitu. Jelas ya? Kenapa sholat duha pahalanya setara 360 sedekah? Dalam hadis Bukhari Muslim tuh, sholat duha pahalanya setara 360 kebaikan. Kenapa? Karena sholat duha juga adalah sholat yang ditunaikan di saatul ghaflah, di saat kebanyakan orang lalai ibadah karena sibuk dengan dunia. Ya, maka manfaatkan Pak saatul ghaflah itu. Waktu-waktu lalai ibadah itu manfaatkan untuk kita beribadah. Kira-kira momen apa contohnya Pak? Kalau kita kasih contoh ya. Momen apa saatul ghaflah itu? Di antaranya kalau di zaman sekarang, saya suka kasih contoh momen misalkan ketika kita
Lagi nonton bola di Senayan, misalkan gitu ya. Lagi nonton bola di stadion, wah lagi rame-ramenya itu menjelang ujung pertandingan, menit-menit terakhir misalkan gitu, atau lagi rame-ramenya tuh pertandingan, datang waktu azan, ya. Maka paksakan Pak, melipir, menyelinap, wudu, masuk ke musolanya stadion, sholat gitu situ. Pahalanya bisa ratusan kali tuh Pak, tuh. Ya. Apa rahasianya Pak? Melakukan ibadah di saat kebanyakan orang lalai ibadah, pahalanya menjadi lebih besar. Kenapa? Penjelasannya adalah karena Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Innamal ajru ala qadri nasobik." Dan menjadi kaidah dari para ulama juga dari hadis itu, al-ujur bi qadril masyaqqah. Besar kecilnya pahala ibadah tergantung berat ringannya ibadah itu ditunaikan. Ketika ada kondisi-kondisi yang membuat ibadah itu menjadi berat ditunaikan, maka ketika kita tetap menunaikannya, pahalanya menjadi lebih besar. Sekarang pertanyaannya, lebih berat mana Pak? Beribadah di saat kebanyakan orang di sekeliling kita juga sama-sama beribadah, dengan beribadah sendirian ketika kebanyakan orang di sekeliling kita lalai ibadah. Mana yang lebih berat? Ibadah sendirian atau ibadah bareng-bareng guyub gitu? Mana yang lebih berat Pak? Sendirian. Beribadah sendirian lebih berat Pak. Ya. Maka pahalanya menjadi lebih besar. Menjadi lebih besar. Makanya saya suka ngasih nasihat juga kepada jemaah yang curhat ya. Curhat karena tempat kerjanya kering dari ibadah gitu. Ada jemaah-jemaah yang suka curhat, Ustaz katanya saya bertahun-tahun kerja di sebuah tempat kerja yang jauh dari agama. Teman-teman kerjanya boro-boro majelis taklim, sholat aja enggak, Ramadan enggak pada saum. Ya. Datang waktu azan, yang pergi, yang sholat berjamaah di musola perusahaan bisa dihitung jari, padahal karyawan ratusan. Di bulan Ramadan yang saum bisa dihitung jari, padahal mayoritas mengaku agama Islam. Apakah saya harus pindah ke perusahaan lain? Saya kasih dua pilihan, dua-duanya bagus. Silahkan cari tempat kerja yang lain. Pahalanya besar kalau sanggup pindah ke tempat lain. Pahalanya apa? Pahalanya hijrah namanya. Jelas? Pahala hijrah. Mencari tempat yang lebih kondusif untuk mengamalkan ajaran Islam. Pahala hijrah. Tapi kalau bertahan di situ juga, ya, ada keberkahan juga. Yaitu apa? Beribadah di tempat di mana mayoritas orang lalai ibadah, ya. Pahalanya lebih besar gitu. Maka milih yang mana dong? Maka saya nasihatkan, kalau Bapak merasa nggak yakin, ya khawatir terpengaruh oleh teman-teman kerja menjadi jauh dari agama, maka pilihannya hijrah. Daripada terpengaruh menjadi ikut-ikutan lalai ibadah, hijrah pilihannya. Tapi kalau Bapak merasa yakin, kuat, kenapa? Karena di rumah ketika pulang, suasana di rumah tangga Islami, suasana di komplek tetangga-tetangga Islami, sering ke masjid, punya komunitas-komunitas, punya kelompok-kelompok majelis taklim di luar jam kerja, maka insya Allah kuat kalau kayak begitu. Bertahanlah. Lebih dahsyat lagi kalau dakwahin satu persatu teman-teman kerjanya, ya, biar lebih Islami perilakunya. Dua pilihan silahkan gitu. Ya, jelas nggak Pak? Jadi beribadah akan lebih besar pahalanya ketika dilakukan di sa'atul ghaflah, saat-saat ketika kebanyakan orang lalai ibadah. Memilih pemimpin kita kemarin pahala juga kan? Dan menurut saya pahalanya jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita memilih pemimpin dengan akal sehat, dengan hati nurani, ketika kebanyakan orang di negeri kita memilih dengan kebodohan. Jelas nggak Pak? Ya. Mudah-mudahan pahala kita memilih pemimpin kemarin besar. Ya. Kenapa? Karena kita berani memilih dengan akal sehat di tengah orang-orang memilih dengan pertimbangan-pertimbangan duniawi saja. Hadirin yang dirahmati Allah, itu yang keenam ya. Masih ada waktu nggak? Berapa menit? 5 menit lagi? Nggak cukup waktunya nih. Baru poin ke-6. Ada 11 ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan satu poin lagi ya. Satu poin lagi
Tadi kan Rasul ditanya, kenapa Anda rajin sekali saum di bulan Sya'ban? Kenapa saum sunnah Anda paling rajin di bulan Sya'ban? Maka Rasul jawaban pertama tadi, bulan Sya'ban itu bulan di mana orang lalai ibadah. Maka beribadah di saat kebanyakan orang lalai ibadah, pahalanya lebih besar. Yang kedua, Rasul mengatakan, huwa syahrun turfa'u fihil amal ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Kata Rasulullah, di bulan aku rajin saum di bulan Sya'ban karena di bulan Sya'ban itu ada satu hari di mana malaikat naik menghadap kepada Allah, melaporkan amalku sepanjang 1 tahun. Dan aku ingin ketika malaikat tersebut berangkat naik menghadap Allah untuk melaporkan amal-amalku, naiknya malaikat itu bertepatan dengan aku sedang saum. Gitu. Ini informasi juga nih penting, bahwa ada satu momen lagi di mana ibadah kita akan menjadi sangat spesial, akan menjadi sangat berlimpah berkahnya apabila bertepatan dengan momen itu. Momen apa ini? Sa'atu raf'il amal. Momen atau waktu-waktu ketika malaikat berangkat naik melaporkan amal kita. Apapun ibadah yang sedang kita lakukan, saum, baca Quran, sholat, ngaji, majelis taklim, gitu ya. Apabila bertepatan dengan naiknya malaikat menghadap Allah melaporkan amal kita, maka akan menjadi sangat istimewa itu ibadah, Pak. Akan menjadi sangat istimewa. Namanya, para ulama mengistilahkannya tadi apa? Sa'atu raf'il amal. Waktu-waktu ketika amal dilaporkan. Malaikat apa, Pak, yang melaporkan amal kepada Allah? Kan ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang tahunan. Yang harian itu malaikat lapornya itu di subuh dan asar. Yang pekanan, malaikat menghadap Allah melapor itu adalah di setiap Senin dan Kamis. Yang tahunan, malaikat itu menghadap Allah melapor di bulan Sya'ban. Malaikat apa yang melapor itu? Bukan Raqib Atid, Pak. Raqib Atid tugasnya mencatat. Malaikat apa? Ada malaikat lain. Malaikat syahid, malaikat saksi. Dialah malaikat yang setiap orang ada satu malaikat, malaikat syahid. Menyaksikan, tugasnya 2, yaitu apa? Menyaksikan segala perbuatan kita baik dan buruk setiap saat. Tidak akan ada yang luput dari pengawasan malaikat itu. Dan tugas kedua malaikat ini adalah secara periodik, secara berkala menghadap kepada Allah, melaporkan amal-amal. Gitu. Maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Berarti ini gini, Pak. Allah menetapkan bahwa laporan malaikat secara tahunan itu di bulan Sya'ban. Ya. Dan juga Allah tidak ngasih tahu. Jangankan kepada kita, kepada Nabi Muhammad saja nggak ngasih tahu. Malaikat ini berangkatnya di hari apa, di bulan Sya'bannya, di tanggal berapa. Nggak dikasih tahu itu. Makanya Rasul saumnya hampir tiap hari kan. Supaya salah satu saumnya beliau bertepatan dengan naiknya malaikat. Gitu. Memangnya apa keberkahannya? Apabila sebuah ibadah kita lakukan bertepatan dengan naiknya malaikat melapor kepada Allah. Apa keistimewaannya? Ada di hadis riwayat Imam Muslim 632. Keistimewaannya tuh gini, Pak. Karena ketika malaikat saksi ini naik menghadap Allah untuk melaporkan amal-amal kita, sebelum malaikat ini mulai melapor, ya, menceritakan amal-amal kita, Allahnya sudah nanya duluan, Pak. Allah bertanya duluan. Apa pertanyaan Allah kepada malaikat ini? Ketika malaikatnya menghadap, Allah langsung nanya duluan. Kaifa taraktum ibadi? Wahai malaikat, kamu tadi meninggalkan hambaku, lagi ngapain? Gitu. Allahnya nanya. Ya. Kamu tadi tinggalkan hambaku, si Fulan bin Fulan gitu ya, lagi ngapain? Maka Rasul tuh ingin, ya, Rasulullah tuh ingin ketika malaikat naik kepada Allah, Allah nanya, tadi engkau ninggalin Muhammad sedang apa? Maka Rasul ingin malaikatnya bilang, aku tinggalkan Muhammad tadi sedang saum. Itu yang diinginkan Rasul tuh, Pak. Maka ini berarti dorongan kepada seluruh umat Islam untuk memperbanyak ibadah, mulai ngegas ibadahnya di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan salah satu ibadah yang sedang kita lakukan di bulan Sya'ban, terutama ibadah saum, bertepatan dengan malaikat naik.
Mudah-mudahan yang dilaporkan banyak, Pak. Saya bayangkan begini nih. Kalau mudah-mudahan di sini banyak yang dapat momen kayak begini. Di bulan Sya'ban siang harinya lagi saum, sambil jagain toko, sambil menunggu pelanggan datang, tilawah Quran gitu kan. Persis bertepatan dengan malaikat naik. Dan malaikat kan ditanya sama Allah nanti. Si Fulan bin Fulan jamaah masjid Al-Huda itu lagi ngapain tadi kamu tinggalin? Kata malaikat, tadi saya tinggalkan dia lagi saum, lagi mencari nafkah, sekaligus lagi baca Quran. Mantep itu kan? Ya. Berarti banyak-banyakin ibadah di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan ada di antaranya yang terlaporkan langsung oleh malaikat. Dan berarti juga kata para ulama, Pak, mulai ngerem maksiat di bulan Sya'ban itu. Kenapa? Karena kalau kita banyak maksiat di bulan Sya'ban, bisa jadi pas lagi maksiat, pas malaikat naik itu. Ya. Nanti Allah nanya, lagi ngapain tadi hambaku aku tinggalkan? Lagi zina. Lagi ngapain hambaku kamu tinggalkan? Lagi gibah. Ya. Jangan-jangan kemarin malaikatnya sudah ada yang lapor lagi kepada Allah. Allah nanya, lagi ngapain malaikat? Tadi hambaku kamu tinggalkan lagi ngapain? Lagi ngutak-ngatik suara KPU. Ya. Lagi ngutak-ngatik angka di komputer KPU, lagi berbuat curang di TPS. Nah, mudah-mudahan tidak ada ya. Jangan-jangan malaikat kemarin ada yang bilang, "Wahai malaikat, lagi ngapain tadi kamu tinggalkan hambaku?" Lagi nyoblos pemimpin yang tidak layak. Maka ngerem maksiat di bulan Sya'ban, Pak, biar tidak ada yang terlaporkan oleh malaikat pada Allah. Jelas, Pak? Gitu ya. Itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Memang tidak selesai karena 11 poin, tapi 7 saja udah cukup lah. Ya, 7 poin ini. Mudah-mudahan yang paling bisa diamalkan yang adalah banyakin saum di bulan Sya'ban. Jangan sampai kalah dengan saum-saum sunnah kita di bulan lain. Ya. Mudah-mudahan menjadi pemanasan sehingga ketika masuk bulan Ramadan kita sudah sangat semangat sekali dan sangat ringan sekali beribadah. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallim li Ramadan, sallim Ramadan lana, sallimhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.